Tuhan masih izinkan kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman Tuhan. Meskipun kami tidak berkumpul di Ka'bah-Mu yang kudus, tapi lewat teknologi saat ini Tuhan, kami boleh menyapa satu dengan yang lain. Kami boleh melihat saudara-saudara kami, Bapak, pada malam ini penuh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, malam ini biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini Tuhan, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi lewat penyertaan Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Malam ini Tuhan secara khusus kami mau berdoa buat Bapak Pendeta Si Homding yang akan membawakan firman di malam ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi Bapak Pendeta kami ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga kami terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah malam permintaan doa kami ini boleh Tuhan hadir dan memberkati kami, rumah tangga lepas rumah tangga dan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak, dengarkanlah doa kami ini dan kabulkanlah karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke, terima kasih banyak Ibu Mas Istanggang sudah menyampaikan doa buka. Maka sekarang kita akan sama-sama untuk mendengarkan lagu pujian dari keluarga Bapak Walfon Silitonga. Kami persilahkan. Lagu pujian keluarga Silitonga. Kita udah dilihat ini. Ini Inang. Ayo di sini sama. Sinarnya kurang ini. Kontrol. Amin. Terima kasih kepada keluarga Pak Walfon. Baik, saudara-saudara, kita akan bertenang diri mendengarkan sebuah kesaksian perjalanan bersama dengan Tuhan oleh keluarga Bapak Hermanto Hutasoet. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Selamat malam bagi kita semuanya. Selamat malam. Kita mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan ya. Oleh karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan hingga pada saat ini, seperti kita ketahui di mana situasi pada saat ini masih ada wabah yaitu COVID-19 atau
virus corona yang belum bisa meninggalkan ya khususnya negara kita ini ya, seperti Wuhan, di mana mereka sudah bersih. Jadi kesaksian yang saya bawakan dari keluarga kami, di mana hingga pada saat ini keluarga kami paling tidak Tuhan masih memberikan kepada kami napas kehidupan, kesehatan, dan masih diberikan kecukupan baik di dalam kebutuhan secara jasmani pada khususnya Tuhan. Ya, di mana pada saat ini seperti ketahui banyak saudara kita atau lingkungan kita yang banyak tidak mendapatkan atau tidak bisa mencukupi makanan. Bahkan saudara kita juga yang lainnya, seperti saya ketahui hingga saat ini banyak saudara di sekeliling kita ini minta tolong supaya diberikan bantuan. Tapi secara ekonomi ya sebenarnya kalau kita masih ada kita kasih, tapi seperti ketahui pada saat ini seperti saya sendiri hanya mengharapkan hanya satu yang kerja ya, jadi dengan mencukupi yang lain-lainnya. Dan sekarang istri seperti kita ketahui tidak bisa jualan ya kan, menambah untuk rumah. Tapi Tuhan masih memberikan yang lain sehingga bisa mencukupi dalam rumah tangga kami. Dan untuk kedepannya juga mungkin supaya kita masing-masing secara kesaksian sih baru kali ini kami memberikan kesaksian selama kami tinggal di ikut bergabung dengan Jemaat Ciracas dari tahun 2008 ya, bulan Juni masih saya ingat. Kali ini kesaksian yang paling berkesan itu bahwasanya Tuhan memberikan jalan-jalan yang terbaik di luar dugaan kita. Khususnya kayak saya sendiri, dulunya tinggal di Batam dengan tidak memperoleh pekerjaan yang layak sesuai dengan pendidikan yang saya terima. Tapi Tuhan memberikan jalan dan melalui abang juga mungkin ya, yang di Jakarta ini, menyuruh saya ke Jakarta ini, dan Tuhan memberikan pekerjaan dan puji syukur sampai saat ini masih bekerja. Kalau kita melihat saudara kita yang lain banyak yang dirumahkan, banyak di PHK, kita sangat bersyukur sekali karena kita masih bisa hidup dengan tenang dan masih diberikan kesempatan kepada kita untuk memuji nama Tuhan. Jadi secara keluarga kami memohon kepada kita semuanya, kita saling mendoakan supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada kita, khususnya anak-anak yang diberikan Tuhan kepada keluarga masing-masing, diberikan kepada anak perkembangan yang baik, diberikan kesehatan dan paling utama penurutan, sehingga pada nanti mereka dewasa, mereka tetap dalam kebenaran, karena inilah harta yang kita terduga dan yang tidak ada nilainya, bahwasanya Tuhan akan menanyakan anak-anak yang diberikan atau dipercayakan kepada kita adalah di mana anak Tuhan diberikan kepada kita dalam kebenaran. Jadi dari kami, mungkin dari saudara yang lain juga mengetahui apa yang terjadi mungkin di rumahnya, tapi nggak usah saya utarakan ya, karena yang kebanyakan sudah tahu situasinya. Tapi paling tidak suasana ini kami juga mempunyai pesan supaya kita berhati-hati kepada rumah kita masing-masing, karena banyak saudara kita yang tidak mendapatkan makanan oleh karena di PHK, dan banyak juga yang lainnya yang telah seperti kita tahu di berita bahwasanya yang di lembaga pemasyarakatan banyak dibebaskan. Jadi kita memang percaya kepada perlindungan Tuhan, tapi kita juga harus bijaksana di dalam menyikapi situasi saat ini. Itu mungkin dari kami. Dan memang ada rencana anak-anak mau pulang kampung tapi nggak bisa karena udah di close, baik itu dari kampung maupun dari pelabuhan. Jadi ada baiknya kita masing-masing memang di rumah. Dan saya secara pribadi merasakan bahwasanya lebih dekat malahan, karena dengan situasi ini saya lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman-Nya dan melalui doa-doa. Dan saya yakin percaya saudara-saudara sekalian juga mempunyai peranan seperti itu juga, saling mendoakan dan menyerahkan segalanya hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Itulah kesaksian dari kami. Terima kasih. Shalom. Terima kasih
untuk keluarga Pak Utasoid yang sudah menyampaikan kesaksian. Baik saudara-saudara, kita akan bertenang diri, kita akan mendengarkan khotbah renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sihombing. Kami persilakan Pak Pendeta Sihombing untuk boleh membawakan firman. Shalom Bapak Ibu sekalian. Belum. Kita puji Tuhan, saya sangat bersyukur oleh karena memang kerinduan untuk bertemu bersama-sama di gereja begitu tinggi, tapi oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, oleh karena penyebaran COVID-19 yang kita harus waspadai, sehingga kita harus berbakti di rumah. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, oleh karena pada kesempatan ini saya tahu bahwa semua umat-umat Tuhan lewat doa-doa yang kita sampaikan. Dan doa saya setiap pagi dan petang, saya sampaikan agar kiranya semua anggota Jemaat Ciracas kiranya terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Puji Tuhan, tentu ini satu hal yang kita patut syukuri kepadanya. Dan kemudian saya juga mengucapkan selamat malam buat kita semua, baik juga yang ada di Manado. Saya lihat tadi Bapak Timboleng juga bersama-sama dengan kita ya, bersama keluarga untuk beribadah bersama-sama. Puji Tuhan. Saya juga memuji Allah yang luar biasa. Lewat situasi ini saya pun harus lebih banyak lagi belajar supaya bisa juga baik itu rekaman dan kemudian bisa juga menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara lewat Zoom pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Silitonga yang telah membawakan lagu pujian yang luar biasa. Kiranya nama Tuhan sendiri yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan diberkatilah kiranya keluarga Bapak Silitonga. Demikian juga doa buka yang disampaikan oleh Ibu Masda. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dan juga satu kesaksian dari keluarga Hutasoid yang tentu mereka menyaksikan bagaimana Tuhan senantiasa memberkati mereka walaupun masa sulit saat ini. Terpujilah nama Tuhan atas semuanya ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum saya membawakan firman Tuhan malam ini, saya mengundang kita untuk tunduk kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bersemayam dalam sorga, kami muliakan, besarkan nama Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami semua, khususnya keluarga besar Jemaat Ciracas, termasuk di dalamnya cabang sekolah sahabat kami, dan demikian juga Choi. Tuhan, sampai saat ini kami melihat bagaimana Engkau memelihara kami. Kami terhindar dari penyebaran COVID-19. Hamba-Mu terus memohon kepada Tuhan agar kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu akan menjadi bagian kami. Biarlah ya Tuhan, dalam situasi seperti ini, kami akan membangun hubungan kami lebih dekat, lebih akrab lagi kepada Tuhan. Sehingga kami akan mendapatkan berkat-berkat yang melimpah, pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan keluarga kami. Oh Bapa, pada kesempatan yang baik ini, sebelum hamba-Mu menyampaikan firman, biarlah Tuhan akan mengurapi lidah hamba-Mu, pikiran hamba-Mu, agar kiranya setiap firman yang hamba-Mu sampaikan dapat mengambil tempat dalam hidup kami. Kami mengerti, dengan pertolongan-Mu juga kami dapat hidupkan di dalam kehidupan kami. Semua umat-umat-Mu yang beribadah saat ini, lewat Zoom ini, maupun yang melakukan ibadah tersendiri, biarlah kuasa Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu malam ini dapat menjadi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu. Kami sudah siap mendengarkan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, malam ini satu judul yang saya angkat adalah rahasia kemenangan dan sukacita mengalahkan pencobaan. Saudara sekalian, saya mau agar situasi kita yang tidak kondusif, yang merupakan penggenapan daripada tanda kedatangan Tuhan, ya, salah satunya adalah merebaknya wabah penyakit. Salah satu yaitu
penyebaran COVID-19. Saya berharap pengalaman ini bukan membuat kita takut, tapi pengalaman ini membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, melihat kepada Allah yang tentunya tidak akan lama lagi akan datang untuk menjemput kita, membawa kita pulang ke rumah. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat satu situasi yang tidak kondusif di lingkungan kita, di dunia, di Indonesia, di Jakarta ini, ya, itu mengingatkan kepada kita satu hal, bahwa sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang ideal. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Dia menyediakan tempat yang istimewa buat kita. Dan yang kedua, yang ingin saya sampaikan kepada kita adalah, ya, biarlah kiranya dengan situasi kita yang ada pada saat ini itu tidak membuat kita takut. Ya, harus kita pikirkan semua dalam konteks pemeliharaan Tuhan, dalam konteks rencana Tuhan. Ya, jadi jangan pernah itu menjadi sesuatu yang menakutkan buat kita, tetapi perlu selalu kita sikapi. Karena ini adalah bagian daripada apa? Pencobaan yang dibuat oleh iblis untuk menghancurkan iman kita, untuk mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Ya. Lalu yang kedua, ini juga sekaligus menjadi ujian iman kepada kita. Ya, bahwa ini adalah satu situasi yang harus kita sikapi dalam iman. Karena yang ada di depan kita bukan lebih enak ataupun lebih mudah, tetapi Alkitab katakan makin sukar. Itulah sebabnya ketika tiba saat seperti ini, sikapilah dengan baik, kemudian lewatilah dengan baik, dengan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan, yang senantiasa memelihara dan mempersiapkan, ya, perkara yang luar biasa buat kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, malam ini saya sengaja mengangkat topiknya, yaitu rahasia kemenangan untuk mengalahkan pencobaan. Dan ketika kita melewati pencobaan, bagaimana supaya kita juga bersuka cita ketika pencobaan datang. Saudaraku sekalian, pada malam ini saya ingin mengarahkan pengalaman yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia selesai dibaptiskan di Sungai Jordan. Kemudian Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan di padang gurun dia dicobai setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Alkitab mencatat bahwa Yesus pun lapar pada ketika itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh iblis? Dia terus mengintai. Ketika Yesus lapar, dia tahu bahwa kebutuhan untuk menjatuhkan daripada Yesus Kristus adalah satu hal, yaitu makanan. Itulah sebabnya dia katakan, Yesus, kalau engkau anak Allah, jadikanlah apa? Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Itu dituliskan di ayat yang ketiga. Ya. Dan kemudian Yesus pun menjawab, ada tertulis. Saudaraku sekalian, ini adalah salah satu pencobaan, jenis pencobaan yang telah diberikan kepada Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden. Ya, ini adalah masalah selera. Dan kemudian pada saat itu, ya, Adam dan Hawa lebih mempercayai iblis dan kemudian mereka jatuh. Dan saudara-saudaraku sekalian, kita harus berhati-hati, ya, bahwa kita juga saat ini, ya, bisa jatuh. Dan saya boleh pastikan begitu banyak umat-umat di dunia ini, ya, yang jatuh oleh karena selera. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang luar biasa. Dia katakan ada tertulis di ayat yang keempat. Jadi saudaraku, ketika Yesus dicobai ini sekaligus 3 jenis pencobaan yang datang apa? Kepadanya. Ya, lalu kemudian di ayat itu, ya, dikatakan bahwa Yesus menang dalam pencobaan jenis yang pertama. Tapi saudaraku, iblis itu tidak tinggal diam. Ketika mulai dia apa? Ya, dia bisa menang, Yesus menang, datang lagi dari sisi yang lain. Ya. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, ya, kemudian dibawa lagi Yesus ke hubungan bait Allah. Ya, kalau kita membaca di ayat yang ke-6. Dan kemudian kalau tadinya Yesus mengutip firman Allah, saat ini juga, ya, iblis mengutip firman Allah. Dia kutip, ya, dari buku Mazmur pasal yang ke-91 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Dia katakan apa? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas, sebab ada tertulis, malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu, sehingga kakimu tidak terantuk ke batu. Saudaraku sekalian,
jenis pencobaan yang kedua ini, setelah tadi selera, maka masuk yang kedua adalah tentang keangkuhan hidup. Ini adalah kesombongan. Ini adalah dosa yang menunjukkan diri, show. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, umat-umat Allah juga seringkali atau banyak jatuh di dalam jenis yang kedua ini. Kadang-kadang oleh karena dia pintar, ya dia apa? Menyombongkan diri. Kadang-kadang karena dia cantik, ya dia menyombongkan diri. Ya, tapi ada juga saudara-saudara sekalian, bukan kaya, bukan cantik, jelek, tapi sombong lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus. Tetapi Yesus menjawab di ayat yang ke-7. Dia katakan apa? Ada tertulis. Ya, dia katakan jangan lagi engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, dia juga menang di situ. Menang. Apa yang dia lakukan saudaraku? Kalau saya cek ini di ayat yang ketiga dan keempat, percobaan yang pertama itu Yesus mengutip Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Tetapi di pencobaan yang kedua ini Yesus juga mengutip firman Allah yang dia baca dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Lalu kemudian tidak selesai di situ. Ya. Iblis pun membawa siapa? Membawa Yesus ke tempat atau gunung yang tinggi. Dan pada waktu tiba di gunung yang tinggi, iblis pun memperlihatkan semua kegemerlapan dunia. Semua apa? Kerajaan-kerajaan dunia. Lalu iblis katakan, jika engkau mau menyembah aku, maka akan kuberikan semuanya ini kepadamu. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yesus pun tidak mau menyembahnya. Bahkan juga di ayat yang ke-10 dia katakan, ya, hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah. Dan pada saat itu saudaraku, ya, menurut catatan Alkitab, ya, iblis pun meninggalkan Yesus. Saudaraku, di ayat yang ke-10 yang dikutip oleh Yesus adalah dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Jadi luar biasa. Kenapa bisa Yesus menang? Ya, karena dia selalu apa? Mempelajari Alkitab dan kemudian ya membuat Alkitab itu, firman Allah itu menjadi penuntun dan kekuatan di dalam ketika dia dicobai. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, kalau saya coba lihat sampaikan di sini ada 3 disebutkan jenis pencobaan yang sekaligus. Yang pertama selera, yang kedua keangkuhan hidup, lalu yang ketiga adalah kesenangan dunia. Ya, tapi Yesus selalu mengutip firman Allah untuk mematahkan akan siasat daripada apa? Iblis. Dengan mengatakan ada tertulis dan dia pun menang. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sama seperti kita. Ya, bahwa Tuhan Yesus telah memberikan contoh, teladan buat kita. Ya, bagaimana kita supaya bisa menang? Ya, dalam mengalahkan pencobaan daripada iblis. Ya, dia hanya menggunakan firman Allah dan menghidupkan firman itu sehingga dia pun dapat memenangkan pertandingan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, pertanyaannya kepada kita sekarang adalah, dapatkah kita menang? Ya, mengalahkan pencobaan, ujian, terlebih pada saat ini. Karena ini juga adalah pencobaan dari iblis dan di waktu yang sama menjadi ujian iman buat kita. Ya, ketika terjadi apa? Ya, pencobaan dan pergumulan dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Ya, untuk kita belajar bersama-sama dari buku Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Saya mohon Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, orang-orang muda, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Karena inilah menjadi pondasi kita. Inilah menjadi kekuatan kita, penuntun kita yang handal dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun banyak pencobaan, kita akan bisa lewati dengan kemenangan. Kalau kita meladani Yesus Kristus dan juga mengikuti firman Allah. Saudaraku, ada 2 sumber daripada pencobaan. Ya, yang pertama adalah pencobaan yang datang dari luar. Lalu yang kedua adalah pencobaan yang datang dari dalam. Ya, tapi biasanya pencobaan yang datang dari dalam yang lebih sulit apa? Ya, kita kalahkan. Ya, kalau pencobaan yang datang dari luar itu dituliskan dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai 12. Pencobaan dari luar, Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke
27. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Sebelum saya memberikan atau menafsirkan firman ataupun perikop yang kita akan pelajari dalam buku Yakobus tadi, ya, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya ada perbedaan antara pencobaan dan ujian. Kalau ditanyakan kepada saudara-saudara, apa bedanya pencobaan dan juga ujian? Saya coba tadi cek waktu saya belajar, ya. Kata pencobaan dan ujian adalah dua istilah yang berbeda dipakai dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Untuk kata pencobaan, ya, dia pakai kata feirajo. Saya coba. Bentar. Ya. Oke, saya akan perlihatkan di sini. Ya. Jadi kata pencobaan, ya, disebutkan di situ ada dua kata. Yang pertama dia kata-kata feirajo. Ya, itulah untuk kata pencobaan. Dan yang kedua adalah dipakai kata dokimajo. Ya, yaitu adalah ujian. Apa bedanya? Ya, bedanya adalah kalau feirajo itu, ya, itu datang dari setan dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan dan membinasakan. Itulah tujuannya. Ya, jadi kalau datang pencobaan dari iblis, dia tidak pernah membuat itu supaya kita naik kelas dalam iman, tidak. Tetapi itu selalu menjatuhkan, ya, membinasakan. Ya. Tapi jangan lupa, ketika Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi, walaupun itu datangnya dari setan, itu sekaligus bisa menjadi apa? Sebuah ujian kepada kita, ya. Dan kemudian itu akan bisa menjadi apa? Digunakan untuk menjadi pertumbuhan iman kita. Tetapi ujian atau dokimajo ini datang dari Tuhan dan bertujuan untuk menguji kesetiaan dan kemurnian iman kita. Apakah kita sudah bisa naik kelas atau belum? Sama itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada sekolah, tentu kalau mereka sekolah sudah belajar tiba waktunya, sebelum naik kelas, itu biasanya ada ujian. Ujian itu adalah sebuah tes, ya, bukan untuk menjatuhkan, tapi mencoba mereka, apakah mereka dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Ya, itu dia. Baik, kita akan lihat lagi, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya, ya, kita perlu melihat, ya, melalui firman Tuhan malam ini. Ya. Ada 4 hal penting yang perlu kita ketahui untuk mendapatkan sukacita ketika kita mengalami pencobaan. Ya, itu dituliskan dalam buku Yakobus pasal yang pertama. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Ya, poin yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kata anggaplah. Ini adalah menunjukkan sikap gembira. Makanya dikatakan di ayat yang kedua, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kata anggaplah. Ya, ini penting. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, hidup orang Kristen sesungguhnya di dunia ini tidak mudah. Kalau kita membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, ya, boleh kita lihat di sini. Ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, dia katakan ini keberadaan kita di dunia ini. Ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Sekarang ini kita belum merasakan penderitaan tentang penganiayaan, tapi ingat saudara-saudara sekalian, menjelang kepada kedatangan Tuhan dalam masa yang sukar, ya, ini akan datang nanti. Itu sebabnya kalau ada pergumulan ataupun cobaan seperti ini, jangan pernah kita menyerah. Ya. Lalu kemudian dalam Kisah pasal 14 ayat 22, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Inilah saudaraku sekalian kehidupan orang Kristen. Lalu kemudian di ayat di 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6,
Dia katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian iman. Saudaraku sekalian, itu sebabnya tadi bagian yang pertama. Kalau kita ingin berbahagia, bersukacita ketika kita didera oleh berbagai pencobaan dan ujian hidup. Hal yang pertama yang harus kita pastikan, anggaplah. Yaitu satu pernyataan kegembiraan. Baik, kita coba lihat Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Yesus. Kata anggaplah itu apa artinya? Kata anggaplah berarti itu menilai. Ya. Paulus menilai hidupnya. Dia katakan hal-hal yang dahulu penting baginya. Ya. Sekarang menganggapnya menjadi sampah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Perhatikan itu, ya. Dia anggap, itulah dia nilai, ya, hal-hal yang dulu itu adalah sampah dibanding dengan pengenalannya kepada Kristus. Perhatikan ini, walaupun dia banyak menderita oleh karena kebenaran, oleh karena Yesus Kristus, dia menganggap bahwa itu adalah lebih mulia baginya dibanding dengan hal yang berharga di waktu yang lalu, di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai hidup yang kita yakini menentukan penilaian kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita mengutamakan kenyamanan atau pembentukan tabiat? Ini yang penting harus kita jawab dalam diri kita. Apakah kita menghargai materi dan hal-hal jasmani lebih daripada hal-hal rohani? Apakah kita hidup hanya untuk masa kini dan melupakan masa yang akan datang? Tentu ini menjadi pertanyaan penting buat kita. Jadi kata yang pertama yang harus kita, prinsip yang pertama yang harus kita pikirkan adalah anggaplah, ya, bahwa itu adalah penilaian untuk sikap gembira buat kita. Lalu yang kedua apa, saudaraku sekalian? Coba kita lihat, ada perkataan lagi di sana disebutkan apa? Tahulah. Disebutkan di Yakobus pasal 1 ayat 3. Dia katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi ada kata saya garis bawahi, tahulah. Tahu artinya lah pikiran yang mengerti. Tuhan mau ketika kita menghadapi diizinkan Tuhan, pencobaan datang, ujian datang, pergumulan dalam hidup, kita harus tahu. Kita harus mengerti. Ya. Bahwa itu adalah sebuah ujian untuk membawa hidup kita lebih dekat kepada Tuhan. Itulah sebabnya yang perlu kita harus tahu adalah bahwa iman seseorang selalu diuji. Saudaraku, Allah menguji Abraham untuk menambah imannya. Ya. Kemudian ujian yang perlu juga kita harus tahu adalah ujian bekerja bagi kita. Bahkan melawan kita. Kata ujian saya terjemahkan atau dapat diterjemahkan di sinilah sebagai sebuah persetujuan. Saya berikan contoh di sini. Saya sengaja tadi sudah ketik. Ya. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Seorang pencari emas membawa contoh biji emas ke kantor penguji logam untuk diuji. Ya. Contoh yang dibawa mungkin hanya harganya tidak seberapa. Ya. Tidak seberapa harganya. Sebelum dia mendapatkan persetujuan. Tetapi emas yang dibawa tadi, walaupun harganya tidak mahal, tetapi setelah diuji, diberikan persetujuan, pernyataan resmi, maka emas yang tadi akan memiliki nilai yang sangat tinggi, yang sangat mahal, mungkin bernilai jutaan rupiah. Saudaraku, apa yang mau saya katakan di sini adalah bahwa persetujuan Allah terhadap iman kita sangat berharga. Karena meyakinkan kita bahwa iman kita itu adalah iman yang asli. Iman Iman yang murni. Bukan iman ya abal-abal kalau istilah sekarang. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian. Dalam Roma pasal yang ke-8. Ayatnya di ayat yang ke-28. Coba perhatikan di layar ini. Ya. Dia katakan Bapak Ibu sekalian seperti ini. Allah turut bekerja. Ini perlu kita tahu. Itu kata tahu tadi ya.
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap orang ya yang dikasihi. Ini harus kita mengerti dengan baik. Ketika Tuhan izinkan terjadi COVID-19, ya, kita harus apa? Tahu, kita harus mengerti bahwa semua ini adalah bagian daripada ujian yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17 disebutkan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kamu. Ingat Bapak Ibu sekalian, sesulit apapun penderitaan yang kita alami, yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di hidup kita, di keluarga kita, jangan pernah putus asa bahwa kemuliaan yang kekal masih lebih besar kita akan terima nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi apapun di hidup kita, Tuhan izinkan, tidak perlu kita susah, tidak perlu kita artinya jadi putus asa, ya bahkan takut. Ya, kita harus nyanyikan seperti lagu Sion nomor 455 itu. Apa dia katakan? Yaitu lagu apabila damai perjalananku atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku akan selalu berseru, baiklah, baiklah bagiku. Itulah yang seharusnya yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Saudaraku sekalian ingat, di sini juga saya sudah tuliskan, disebutkan bahwa pencobaan atau ujian yang digunakan dengan benar akan mendewasakan kita. Inilah tujuannya. Ini harus kita tahu, harus kita mengerti. Ya, bahwa ujian itu, pencobaan itu, ketika Tuhan izinkan adalah untuk mendewasakan kita, membangun kesabaran di dalam kehidupan kita. Ya, dan kesabaran ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau di rumah tangga kita tidak sabar, masalah. Ada sedikit apa terus emosi, ya naik tensi, ya dan lain sebagainya. Ya, saya pun sebagai pendeta kalau tidak sabar, ya ini bahaya juga. Ya, jadi dibutuhkan apa? Ujian demi ujian untuk apa? Mematangkan kita punya apa? Kedewasaan rohani. Salah satunya kesabaran. Kesabaran itu saya artikan ketekunan yang berani dalam menghadapi penderitaan dan kesukaran ketika Tuhan izinkan. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4 dia katakan apa? Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Disebutkan lagi lebih jauh karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Inilah sesungguhnya yang Tuhan mau ya lakukan di dalam kehidupan kita. Saya berikan di sini beberapa contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa kita diinginkan sabar? Perhatikan, Allah mau kita menjadi sabar menunggu waktu Tuhan dalam segala sesuatu. Bukan hanya menunggu kedatangan Tuhan, tapi dalam segala sesuatu. Karena Tuhan telah merencanakan yang terbaik buat kehidupan kita. Perhatikan di sana, Abraham, ya dia juga tidak sabar mendahului Tuhan dengan mengawini Hagar untuk membawa kesulitan bagi keluarganya. Dicatat dalam Kejadian pasal 16. Abraham juga sudah janjikan kepada Hagar, tunggulah, akan saya berikan kepadamu anak. Tetapi dia mendahului jadwal Tuhan, bahkan menafsirkan jadwal Tuhan itu ataupun rencana Tuhan itu dengan pikirannya sendiri. Dipikir istrinya, aku sudah mandul, oh udah kawinilah ini apa hamba kita ini. Dari situlah mungkin maksud Tuhan untuk aku mendapatkan keturunan. Jadi salah dia. Ya. Kemudian apa? Musa juga mendahului Tuhan, ya, dengan membunuh. Ia harus melewati 40 tahun menggembalakan domba untuk belajar sabar. Ya. Petrus hampir membunuh orang dalam ketidaksabaran. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya satu-satunya cara Tuhan untuk mengembangkan kesabaran dan karakter atau tabiat dalam hidup kita ialah melalui pencobaan dan ujian. Karena dia mau membentuk tabiat yang apa? Murni. Tabiat yang benar. Tabiat yang menyerupai tabiat Yesus Kristus. Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu malam ini.
bahwa sesungguhnya tidak ada harta yang kita bawa ke sorga. Ya, pendidikan kita tinggal di dunia ini. Apalagi, ya, kehormatan kita juga tinggal di dunia ini. Ya, harta kita tinggal di dunia ini. Rumah kita tinggal di dunia ini. Ya, hanya ada satu yang kita bawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu tidak lain adalah tabiat kita yang menyerupai tabiat Yesus Kristus. Itu sebabnya disebutkan, saya baca di sini. Supaya kita mengerti. Ketika Tuhan izinkan terjadi ujian pencobaan yang bertubi-tubi, semua itu kalau kita jalani dengan memandang kepada Yesus, itu adalah membentuk karakter kita. Disebutkan tabiat yang dibentuk sesuai dengan tabiat Allah adalah satu-satunya harta yang kita dapat bawa dari dunia ini ke surga. Ya, satu-satunya. Ya, bukan salah satu. Ya, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Ya, Yesus katakan apa kepada umatnya, kepada murid-muridnya? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang sempurna maksudnya lah proses, ya, tabiat kita harus bertumbuh. Karakter kasih kita yang menyerupai karakter Kristus harus setiap hari bertumbuh menjadi matang. Ini menjadi masalah di kita kadang-kadang Bapak Ibu sekalian. Ya. Dulu misalnya 20 tahun lalu kita seorang pemarah. Tapi sampai saat ini juga jadi pemarah. Itu namanya kita tidak bertumbuh. Harusnya setiap hari kita harus bertumbuh. Lebih ya menyerupai sifat dan tabiat Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga. Yang ketiga yang perlu kita harus ketahui agar kita bisa berbahagia, bersukacita ketika kita menjalani banyak hal ataupun menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian hidup. Di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, biarkanlah. Yakobus katakan dalam ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya garis bawahi di sini prinsip yang ketiga, poin yang ketiga yang penting yang harus kita pahamilah kata biarkanlah. Biarkan artinya kehendak Allah diserahkan. Ya, penyerahan kepada kehendak Allah. Kalaupun artinya itu menyakitkan buat kita, tapi kita katakan Tuhan, ya mampukan aku menjalani. Tuhan, kuserahkan semua kehidupanku kepadamu. Inilah yang harus kita lakukan ketika menghadapi pencobaan. Ketika kita menghadapi ujian yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mampu bersukacita ketika apa? Pencobaan dan ujian itu datang di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya tuliskan di sini. Ya, ini perlu kita ingat sebagai umat Allah. Bahwa Allah tidak dapat membentuk watak kita tanpa kerjasama antara saudara dan saya. Kalau saya tidak izinkan Yesus masuk membentuk kehidupan saya, karakter saya, itu tidak akan pernah terjadi. Ingat saudaraku, ada 3 hal yang Allah mau lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ada pekerjaan Allah, ya, ada pekerjaan yang Allah lakukan untuk kita, itulah keselamatan. Dan yang kedua adalah ada pekerjaan yang Allah lakukan di dalam kita, itulah yang disebut dengan apa? Pengudusan. Lalu yang ketiga, ada pekerjaan yang Allah lakukan melalui kita, itulah yang disebut dengan pelayanan. Jadi 3 hal ini Tuhan mau apa? Lakukan di dalam apa? Di dalam kehidupan kita. Saya tuliskan juga tadi di sini Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat. Allah bekerja terlebih dahulu di dalam kita sebelum Ia dapat bekerja melalui kita. Ya. Saya ulangi. Allah bekerja terlebih dahulu di dalam kita sebelum Ia dapat bekerja melalui kita. Yang kedua, Allah memerlukan 25 tahun dalam diri Abraham sebelum memberikan anak yang dijanjikan kepadanya. Ya, dan kemudian Allah memerlukan 13 tahun dalam kehidupan Yusuf sebelum dia apa? Sebelum dia naik ke tahta Mesir. Ya, itu dia. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bahkan disebutkan juga di sini Allah memerlukan 80 tahun untuk mempersiapkan Musa, ya, untuk mempersiapkan Musa untuk 40 tahun kemudian pelayanannya. Kemudian Yesus memerlukan 3,5 tahun
untuk membentuk watak daripada murid-muridnya. Pertanyaannya bagi kita, berapa lama waktu yang Tuhan butuhkan untuk membentuk tabiat kita? Nah, ini perlu kita jawab. Itulah sebabnya kita harus menyerahkan kehendak kita untuk apa? Dibentuk oleh Tuhan. Baik, yang terakhir, ya, bagaimana supaya kita bersuka cita, ya, ataupun berbahagia meskipun kita diterpa oleh apa? Ujian ataupun pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-5 sampai 8, tapi saya buat di sini disebutkan dalam buku Yakobus pasal 1, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati. Jadi saudaraku, prinsip yang keempat yang kita harus lakukan adalah kalau kita mau ingin, ya kita bisa melewati akan ujian, pencobaan itu dengan sukacita. Ya, mintalah, artinya hati yang percaya. Ya, apa yang kita harus minta kepada Tuhan? Ya, kita minta hikmat. Jadi di dalam menjalani apa ini juga, penyebaran COVID-19 ini ataupun pencobaan yang kita alami sekarang ini, pencobaan yang mendunia ini, dibutuhkan hikmat Tuhan. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, saya sering mengatakan, kalau kita mau ingin kuat bisa melewati semua dengan kemenangan, meskipun besar badai yang datang, jangan pernah lama-lama memandang kepada krisis ataupun badai itu, tetapi pandang kepada Kristus. Karena dialah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya perlu kita ya meminta. Meminta artinya adalah hati yang apa? Yang percaya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, disebutkan di sini, hendaklah ia memintanya dalam iman, kata firman Allah, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang kurang iman, apalagi dalam penyebaran COVID-19 seperti ini, begitu dia lihat banyak krisis datang, dia ketakutan. Nah, itu dia, pasti ketakutan. Tapi disinilah waktunya kita datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya, minta hikmat, ya, minta hikmat agar kita apa? Agar kita dapat melewati dengan kemenangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita meminta hikmat dari Tuhan? Yang pertama dia katakan tadi lewat ayat itu dengan iman. Jangan kita minta juga tapi kita nggak percaya sepenuhnya. Lalu yang kedua adalah ketika kita minta hikmat kepada Tuhan, meminta hikmat jangan mendua hati. Ya, kadang-kadang saudara-saudara, kita dari kata-kata kita sampaikan, saya berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi. Tapi setelah amin, ya, khawatir lagi dia. Ya. Lalu yang ketiga adalah, apa yang kita lakukan dalam meminta hikmat, tidak ragu-ragu. Harus kita pastikan dalam iman kita bahwa Tuhan akan apa? Akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Yakobus mengakhirinya dengan ucapan bahagia di ayat yang ke-12. Dia katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum saya tutup firman Allah malam ini, saya ingin mengutip satu kutipan dari tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan lewat hambanya Ellen White. Saya mau Bapak Ibu sekalian, di layar ini saya tampilkan dalam buku Selected Messages. Ya, buku kedua, halaman 50. Dia katakan seperti ini, nasihat yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Dia katakan apa? Masing-masing kita akan benar-benar dicobai. Iman kita akan diuji dengan sungguh-sungguh. Kita harus meminta, kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan Allah. Ini perlu saya sengaja buat huruf warna kuning. Saudaraku, ketika kita menghadapi ujian ataupun pencobaan, pergumulan yang diizinkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus memiliki hubungan yang hidup dengan Allah.
Dan kemudian dia sampaikan lagi berikutnya. Kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Maka kita tidak akan tertipu oleh perlengkapan musuh. Dan akan luput dari kecurangan yang ada di dunia karena keinginan nafsu. Kemudian saya garis bawahi lagi. Kita harus berlabuh ya di dalam Kristus, berakar, berdasar pada iman. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada 4 hal lagi tadi yang saya sampaikan pada malam ini. Ya, secara cepat. Sebagai kesimpulan, firman Tuhan yang saya sampaikan malam ini, agar kita dapat menang, kemudian kita juga bersukacita ketika mengalami berbagai-bagai pencobaan yang dibuat oleh iblis. Ataupun ujian, pergumulan yang diizinkan oleh Tuhan. Yang pertama, anggaplah, tahulah, biarkanlah, dan kemudian mintalah, maka kita akan memiliki kekuatan dan kemenangan untuk melewati. Bahkan sukacita sorga akan senantiasa mengikuti perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih malam ini. Oleh karena kami berkesempatan bersama dengan semua umat-umat Tuhan, jemaat Ciracas yang Engkau kasihi. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Allah. Engkau tentu telah mengingatkan kepada kami di dunia ini, kami akan banyak mengalami pencobaan yang datang dari iblis, yang akan menjatuhkan kami. Bahkan juga ujian-ujian, pergumulan-pergumulan hidup ketika Tuhan izinkan kepada kami terjadi. Ya Allah, kami berterima kasih dan bersyukur oleh karena firman-Mu telah memperlengkapi kami. Kalau kami mau menang, kami akan meneladani Kristus. Sebagaimana Engkau di padang gurun ketika dicobai oleh iblis dengan 3 jenis pencobaan. Engkau dapat mengalahkan dengan berkata, ada tertulis. Dan senjata itu ada pada kami saat ini Tuhan. Bantu kami agar kami menyediakan waktu kami untuk belajar firman-Mu dengan tuntunan Roh Kudus. Agar kami pun senantiasa dapat menggunakan firman itu menjadi penuntun dalam hidup kami. Menjadi kekuatan untuk mematahkan setiap siasat-siasat iblis yang ingin menjatuhkan kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami juga berterima kasih oleh firman-Mu telah mengajari kami, menuntun kami. Ketika terjadi pencobaan dan ujian yang Tuhan izinkan, kami dapat berbahagia. Biarlah 4 poin yang Tuhan telah nyatakan lewat firman-Mu, buku Yakobus pasal 1, boleh menjadi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menyempurnakan firman ini, supaya dengan demikian, dalam perjalanan kami ke depan, kami akan semakin kokoh lagi, oleh karena berjalan bersama dengan Yesus, dan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang tidak kelihatan diangkat untuk memberkati semua umat-Mu saat ini. Biarlah kekuatan dari sorga akan menjadi bagian kami. Terpujilah nama Tuhan, dibesarkan, dimuliakanlah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.